Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah keamanan komputer di materi berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang enkripsi atau sistem enkripsi. Jadi hal yang dibutuhkan dalam keamanan yaitu adalah dapat dipercaya, berintegritas, dan tersedia. Nah, menyerang yang pasif adalah tidak terdengar dalam transmisi. Untuk memperoleh information pelepasan dari isi surat, orang luar belajar dari isi dari transmisi tersebut. Terus bagaimana menganalisanya adalah dengan menangkap frekuensi dan panjang gelombang dari pesan enkripsi sama, komunikasi alami kemungkinan akan bisa dikirakan muatannya akan sama di situ ya. Terus sulit untuk dideteksi dan dapat dicegah. Ini contoh untuk menyerang yang pasif. Nah, sedangkan di active attack ada metode penyamaran, mengulangi, modifikasi pesan, denial of pelayanan, mudah deteksi dan melindungi. Ya di sini ya. Atau bisa saya pilih dengan namanya covering di situ. Nah, enkripsi simetris harus lebih sederhananya adalah kita melihat dari plain text inputnya, mulai dari plain text input. Di sini ada secret key shared by sender of recipient. Di sini ada encryption algoritma ya digunakan. Misal contohnya adalah dash atau desimal, transmitted ciphertext. Ini dilanjutkan ya. Di sini ada secret key shared by sender and recipient digunakan. Nah, di sini fungsinya untuk decrypt nanti di sini. Decryption algorithm, reverse of encryption dari algoritma sehingga munculnya akan menjadi plain text output. Jadi di sini udah dienkripsi dan di sini akan didekripsi ketika diterima. Ini contoh simpel atau sederhana seperti itu. Nah, komposisinya bisa dilihat dari teks datar, algoritma enkripsi, kunci rahasia, teks rahasia, dan algoritma deskripsi. Bagaimana rekrutmen dari security atau kebutuhan rekrutmen dari security? Bisa dilihat dari algoritma enkripsi yang lebih kuat itu bagus. Sama jika diketahui sebaiknya tidak dapat untuk didekripsi atau percobaan rutin. Nah, zaman dulu udah ada tuh. Morse, terus waktu pramuka itu juga ada ya sandi-sandi Morse pramuka itu udah diajarkan contoh-contoh enkripsi di situ. Dan kita untuk membacanya juga harus mempelajari kode-kode ini seperti apa. Terus ada lagi sama jika sejumlah kepingan teks merupakan tersedia bersama dengan teks sederhana. Contohnya bikin teks dipotong-potong model puzzle untuk menggabungkan ini kata-katanya apa, bertuliskan planteknya seperti apa, kalimat utuhnya seperti apa. Itu bisa digunakan untuk kebutuhan dari keamanan. Nah, pengirim dan penerima harus memperoleh kerahasiaan kunci keamanan. Jadi dua-duanya harus sama nih. Jangan sampai lo ngirim dienkripsi yang terima ini nggak punya kode verifikasi, ya sudah nggak bisa dibuka. Artinya si pengirim dengan penerima ini memiliki kode yang frekuensi yang sama, jadi ketika dikirim Anda bisa buka di situ. Salah satu kunci yang diketahui, semua komunikasi menggunakan kunci ini untuk bisa membaca jelas di situ ya. Terus bagaimana penyerangannya enkripsi? Nah, bisa dilihat dari analisa kriptonya seperti apa pemaksaan. Jadi analisa kripto merupakan dari menyampaikan secara alami dari algoritma ditambah beberapa pengetahuan karakteristik dari teks sederhana. Ada mencoba untuk menarik kesimpulan teks sederhana atau kunci. Ini dari analisa kriptonya. Nah, di dalam pemaksaan di sini mencoba setiap komen kunci sehingga teks sederhana dicapai. Bisa menggunakan seperti kayak brute force dan sebagainya. Ini contoh memaksa itu ya. Nah, algoritmanya adalah kepingan blok di sini. Ada proses teks sederhana dalam ukuran blok yang tetap menghasilkan kepingan dari teks yang ukurannya sama. Ada lagi standar enkripsi data atau dash, triple dash atau t-dash, standar enkripsi sebelumnya. Ini algoritma yang digunakan. Nah, standar data enkripsinya berbeda dari standar US. 64 bit teks blok datarnya, 56 bit kunci dipecahkan di tahun 1998 oleh Electronic Frontier Foundation, di mana di sini memiliki mesin khusus untuk tujuan kurang dari 3 hari dan D sekarang tidak digunakan. Ada namanya triple DA.
Ini ANSI X9.17 tahun 1985. Nah, ini saya masih mungkin balita ya di sini ya, baru balita. Diresmikan dalam standar DEA tahun 1999 menggunakan 3 kunci dan 3 eksekusi dari algoritma DEA. Panjang kunci yang efektif adalah 112 atau 168 bit, dan dia tipikal sangat slowly atau pelan. Ukuran blok adalah 64 bit, sangat kecil. Standar enkripsi sebelumnya adalah yang dimiliki dari Institut Standar dan Teknologi Nasional atau National Institute of Standard and Technology (NIST). Dalam 97 ini sampai sekarang masih ada ya, NIST Framework Cyber Security sampai sekarang masih ada, disebut Advanced Encryption Standard atau AES yang digunakan. Nah, di sini fiturnya adalah kekuatan keamanan lebih besar sama dengan 3DS. Efisiensi mutu, sandi rahasia simetris bloknya, panjang bloknya naik 208 bit, panjang kuncinya 128, 192 dan 256 bit yang digunakan. Nah, evaluasi memasukkan keamanan, efisiensi kompusional, keperluan memori, kecocokan dan fleksibilitas hardware dan software di sini. Di tahun 2001 AES terbitan sebagai standar proses informasi federal atau FIPS 197 yang digunakan. Nah, ada deskripsi AES. Pasti di deskripsi AES ini adalah mengambil kunci sepanjang 128 bit. Input adalah single 128 bit blok, di mana di dalamnya menggambarkan sebagai metrik kotak. Blok N dikopi dalam array yang ditetapkan, dimodifikasi di setiap tingkatan. Nah, setelah itu tingkatan terakhir, keadaan tersebut dikopi ke output metrik. Nah, 128 bit kunci digambarkan sebagai kotak metrik dari byte juga. Di sini dikembangkan di dalam array, mengatur kata dari kunci setiap 4 byte. Mengatur 44 kata total kunci dari 128 bit. Untuk pemesanan byte oleh kolom pertama adalah 4 byte dari 128 bit. Input text sederhana 4 byte of 128 bit. Plain text input menempati kolom pertama di metrik itu sendiri. Nah, pertama 4 byte dikembangkan dari kunci yang menempati kolom pertama di metriknya. Ini untuk deskripsi AES. Ini polanya panjang ya. Kalau digambarkan secara skemanya seperti ini ya, dari enkripsi dan deskripsi AES-nya ada plain text, ada key plain text di sini. Ini sampai round n ya di sini ya. Jadi ada round key, add-nya sampai ke substitute byte-nya, expand key-nya, inverse dan sebagainya itu sampai selesai. Jadi round 1 looping lagi sampai round 9, round 10. Ini satu blok. Jadi Anda harus lihat ini contoh dari metriknya. Ini metrik, ini hypertext digunakan di sini. Ini adalah kolom P digunakan untuk decryption dan di sini untuk enkripsi. Ini contoh enkripsinya di sini. Jadi kalau lihat pada plain text, inputnya add round key-nya, terus substitusi ya di sini kan, substitusi byte, terus shift row, mix column-nya, add round key sampai 10. Ini dari round 1 sampai 10. Terus di dekripsi akan dibalik atau di reverse. Ini contoh dekripsinya. Dari plain text tadi add round key, masuk inverse byte-nya, inverse shift row, inverse mix column, add round key-nya, inverse byte-nya seperti apa, inverse row-nya seperti apa, sampai proses yang ke 10. Jadi balik ya, 10 ke 1, 1 ke 10 nih. Jadi pahami proses kalau misalnya sampai ke 10 proses, bisa juga sampai berapa ratusan, mungkin berapa proses lagi, banyak lah di situ. Nah, ulasan AES di sini kunci dikembangkan di dalam array dari 32 bit kata. Ya. 4 kata jelas 128 bit menjalankan sebagai deretan kunci dari setiap deretan array. Nah, empati tingkat perbedaan adalah 1 permutasi dan 3 substitusi. Nah, substitusi byte menggunakan tabel aspect byte untuk melakukan substitusi byte-byte dari blok. Penggeseran baris merupakan permutasi yang dilakukan baris oleh baris di sini. Nah, kolom campuran merupakan substitusi yang merubah setiap byte dalam kolom sebagai fungsi dari semua dari byte di kolom. Ini menambah
rentetan kunci XOR bitwise dari edaran blok dengan porsi dari pengembangan kunci. Terus ada lagi namanya struktur sederhana, yaitu adalah untuk kedua enkripsi dan deskripsi atau both encryption and decryption-nya kepingin mau mulai menambah deretan stek kunci diikuti dari 9 deretan. Nah, setiap masukan itu ada 4 tingkatan. Nah, diikuti oleh per 10 tingkatan dari 3 tingkatan. Ini adalah deretan enkripsi AES. Ini ada state, subbyte, state, zero, state, mixed column, state lagi, ron key, dan state-nya. Ini ada perubahannya, jadi dilihat nanti deretan kuncinya. Nah, untuk simulasinya udah banyak sih, udah ada banyak yang upload di channel-channel. Nah, ini level-level teman-teman kalau mau belajar tentang cyber security. Jadi ini udah masuk ke ranah enkripsi, dan nanti pelan-pelan kok dari channel ini pelan-pelan saya ajak teman-teman. Ya tentu kesan dari awal ya Anda nyaman dulu di dunia toolsnya, nyaman atau jadi newbie atau lemmer atau skip kidis lah, whatever itulah orang lain mau nyebut itu skip kidis atau bodoh amat sekarang. Jadi kalian belajar dulu dari situ, nah nyaman, baru nanti levelnya mau naik lagi sampai ke script nanti atau coding. Nah coding sekarang ya Anda bisa pakai R programming atau pakai Golang ya, sama sih base nya. Kalau kita bicara R programming, di situ bisa ada Python, boleh pakai Python, boleh pakai C, boleh pakai yang lainnya. Itu belajar tentang cyber security. Ya kalau Anda sudah belajar cyber security mau jadi hacker ya silakan, atau hacker nggak apa-apa, atau jadi bekel ya monggo lah, silakan Anda. Tapi jelas fondasinya harus kuat dulu di sini. Oke, nanti akan saya lanjutkan materi ini selanjutnya ya. Kira cukup sampai sini dulu, sampai ke AES dulu. Nanti akan saya sambung lagi. Ini contoh tentang enkripsi ya, enkripsi di dalam cyber, dunia cyber, atau belajar tentang kuliah cyber di sini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.